السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Uswatun Hasanah Jalan Raja Wali 5 Perum Pinang Gria Permai Ciledug, Tangerang. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita dengarkan tadi, lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa sekali, yang pada intinya Allah berkehendak untuk memberikan sebuah kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, dan sekaligus Allah juga akan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Disinilah pemirsa yang dirahmati Allah, pentingnya kita memahami kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan kita, yang akan terjadi di depan kita, kemudian apa yang telah terjadi, semua dalam lingkaran rencana Allah. Termasuk juga yang sedang kita alami saat ini. Ada sebagian yang mengatakan kita sedang menghadapi krisis ekonomi, tapi ada yang mengatakan sebagian bahwa kita masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi yang jelas, siapapun yang diuji pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Nah, insya Allah itulah yang akan menjadi tema bahasan kita kali ini, membangun silaturahmi dan kesadaran hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akan disampaikan oleh guru-guru kita, diantaranya adalah Ustadz Amir Faisal dan Habib Mahdi Alatas. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sebelum kita akan berbincang dengan Habib Mahdi, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan dimanapun berikut. Anda berada, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Uswatun Hasanah, kita selalu diberikan hasan wa ta'ala. Tadi kita sudah membahas
tentang yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Di bumi pertiwi murnya. Seharusnya ekonomi terus stabil. Yang akan terjadi tidak akan terjadi. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Sangat luar biasa. Terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Tahu sapi mulai, ya Bu, sekarang ayam naik. Bentar lagi makanan rakyat kecil. Ember naik. Ini kesalahan dari mana? Kesalahan yang sangat luar biasa adalah ketika pedoman dasar agama sudah mulai diabaikan. Maaf, ini baru pertama kali ini saya di komplek jamaahnya banyak begini. Biasanya ini 3 lembar. Artinya apa? Ada satu hal di dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasul, yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu dapat memupuk keberkahan yang sangat luar biasa. Silaturahmi juga dapat menghapuskan kebencian-kebencian. Ini kan zaman sekarang, kalau kita bukan zaman yang kita tidak mengetahui akan keadaan. Kemarin nomor 2 sama nomor 5 berantem. Orang nomor 2 sama nomor 5 berantem. Nah, kita di rumah tangga punya anak nomor 1 dikurang ajarin sama nomor 5, kesel bapaknya. Betul. Tetangga akan berkata, lah itu rumah tangga kok kagak ada sakinah mawaddah warahmah. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dalam krisis yang sangat luar biasa, rumah tangga berantakan, adik kakak tidak boleh berantem. Betul. Kira kalau ibu ini sama suami enak kagak? Pak, kalau kita punya bini gede ambeknya, enak nggak Pak? Nggak enak. Yang enak adalah silaturahmi. Pertama, sudah menjelaskan, siapa yang pengen dipanjangin umur, saya doain insya Allah umurnya panjang semua yang di sini sampai hari kiamat. Siapa yang pengen dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diingat ketika ia masih hidup, hendaklah bersilaturahmi. Nah, kalau kita silaturahmi terus ada komunikasi yang baik, insya Allah segala sesuatu akan baik juga. Saya ingat pelajaran yang sangat berharga zaman Pak Harto, Presiden Republik Indonesia kedua. Dulu ada namanya program Kloim Pencapir. Ingat Bu? Itu bukan belusukan tapi kerja fakta nyata. Ya, dikumpulin peternak sapi, ditanya apa yang kurang, Pak Harto semuanya nggak ada yang kurang kecuali sapinya yang nggak ada. Kirim bampres, kirim bampres. Kumpul lagi petani padi, ditanya, nah kenapa turun? Pupuknya Pak Harto, siapa yang monopoli? Ada itu mafia. Turunin pupuk, panggil mafianya. Dulu adanya Menkom Kamtib. Ya, ketika seseorang menggunjang-ganjingkan sistem ekonomi untuk kepentingan pribadi, tangkap langsung. Yang berjenggot aja yang ditangkap.
Yang berjenggot ditangkap. Gara nggak ditangkap itu juga. Betul. Islam memberikan pedoman kita. Pertama, sholat bagi pria di masjid diharuskan. Bahkan Rasul mengatakan, kalau seandainya saya diizinkan sama Allah dan diperbolehkan oleh Allah, maka saya suruh. Lalu saya keliling masuk ke rumah-rumah orang, cari orang yang masih di rumah. Kalau dia tidak menjalankan sholat, maka saya bakar rumahnya. Kok begitu? Pertama, Rasul ingin menggambarkan kepada kita betapa pentingnya sholat di masjid. Padahal ada Ustadz Agung sudah berdiri, saya harus undur diri. Cik, cik. Krisis rupiah yang semakin jatuh terpuruk berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok. Walhasil kebutuhan dasar masyarakat Indonesia pun banyak yang hilang di pasaran. Sebagai negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, sejatinya Indonesia tidak mengalami kekurangan bahan pangan. Betapa tidak, pertanian dan kelautan yang menjadi andalan dalam mesejahterakan rakyat sudah tidak lagi menunjukkan taringnya. Dahulu, lahan pertanian yang jumlahnya berjuta-juta hektar perlahan lenyap seiring dengan maraknya pembangunan. Tentunya, ini menunjukkan gejala yang kurang baik. Impor beras dan daging sampai impor komoditi dan benih untuk menghidupkan sawah pun menjadi suatu hal yang ironi. Negeri ini sudah tidak lagi mampu memanajerial ketahanan pangannya. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang terhadap kemampuan untuk bisa berdiri di kaki sendiri, semestinya persoalan ini bisa diatasi. Asalkan pemimpin bangsa ini mau serius dan bertekad untuk tidak bersandar dan berharap kepada bangsa lain. Negeri ini harus mandiri, mengelola dengan baik potensi-potensi bangsa yang begitu luas, baik dari sumber daya alamnya atau dari sumber daya manusianya. Sesungguhnya Islam telah banyak memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi. Apakah negeri ini kurang bersyukur atas limpahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? Buktinya, alam rusak akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa negeri ini selalu saja tertimpa persoalan yang tiada habisnya? Rasanya kita perlu kembali merenung bahwa hanya kepada Allah Sang Penciptalah kita bersandar. Berharap kepada makhluk hanyalah sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan. Mari kembali bangun silaturahmi yang sempat terputus, supaya keberkahan bisa kita raih. Amin ya robbal alamin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang selalu insya Allah masih dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di segmen sebelum ini saya membahas tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersilaturahmi. Pada zaman itu Rasulullah mengajak para umat untuk melakukan sholat di dalam masjid. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi di situ juga ada hablum minan nas. Gerakan-gerakan di dalam sholat itu mengajarkan bagaimana pentingnya kita peduli dan care kepada sesama. Tidak memandang ras, dari mana orang tersebut berasal, kulit apa dia, tinggikah, mudakah, tuakah, kayakah dia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tauladan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kebersamaan. Yang jauh ditarik untuk dekat. Oh, yang di belakang diajak untuk maju. Gerakan-gerakan dalam sholat, gerakan kebersamaan. Tumbuh rasa kasih, diakhiri dengan salam.
diawali dengan takbir, tahu bahwa manusia hakikatnya tidak ada apa-apa. Saya presiden tapi saya tetap masih rakyat. Saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa. Saya orang kaya, tetap di hadapan Allah saya adalah hamba. Allahu Akbar. Takwa ditanamkan di dalam jiwa. Lalu diakhiri dengan salam. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian yang di kananku. Dan semoga Allah memberikan keselamatan yang di kiriku. La yardul qada illa du'a. Tidak akan satu qada takdir Allah dihapuskan kecuali dengan doa. Bukan karena kehebatan manusia. Bukan karena ilmunya. Kalau seandainya makhluk Allah diukur hanya dengan ilmu, maka setanlah yang paling berilmu. Pak, pernah lihat setan enggak? Ilmu hilangnya sampai sekarang belum ada satu pejabat kepolisian manapun yang mampu menangkap setan. Padahal selalu menjadi terdakwa. Ilmunya sangat luar biasa. Tapi setan tidak mau bersilaturahmi. Merasa dirinya adalah yang paling hebat. Lupa akan kebersamaan. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu, berikan penghormatan kepada siapa? Itu yang namanya Adam. Allah ingin memberikan pelajaran. Hei, yang paling hebat, kalian harus menghormati yang lemah. Saat pemimpin memiliki jiwa, memberikan penghormatan kepada yang tidak mampu, artinya mendahulukan kepentingan orang-orang yang di bawah lebih daripada kepentingannya pribadi. Itu akan terjadi ketika kita bersilaturahmi. Itu akan terjadi ketika kita satu sama lain tidak lagi cekcok. Bu, andai kata ada satu orang kita benci, ya bu, tiap hari ketemu tuh orang ngedoain kita. Ya Allah, semoga ibu panjang umur. Pertama, amin. Mudah-mudahan ibu sehat. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga ibu itu sakinah, mawaddah, warahmah, mulai senyum. Betul gak? Padahal nih orang kita gak suka. Tapi karena silaturahmi, kebencian akan hapus. Permusuhan tidak akan ada lagi. Kebersamaan akan terjalin. Akhirnya apa? Sistem kesejahteraan pun akan ada. Rasul kan ketika hijrah itu ngajarin kepada sahabatnya. Dikenalin, hei muhajirin sini, ini saudaramu yang ansor. Yang ansor, kalian itu ekonominya lebih mapan daripada muhajirin. Nggak punya apa-apa, ayo bersatu. Yang di ansor mungkin tidak tahu tentang ilmu perdagangan, ajarin. Yang muhajirin mungkin nggak tahu sistem tata cara bercocok tanam, ajarin. Ansar memiliki kemampuan dalam cocok tanam, lalu muhajirin memiliki kemampuan dalam perdagangan. Dua hal ini disatukan oleh Rasulullah dengan silaturahmi, akhirnya kejayaan Islam kita rasakan sampai hari ini. Betul. Rasul itu kan mimpin kagak lama, cuma 23 tahun. 13 tahun tidak bisa ngapa-ngapain. Berkembangnya 2 jabatan presiden. 10 tahun. 10 tahun Islam sampai ke Nusantara. Alhamdulillah. Andai kata kita mau mengambil hikmah daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah sistem perekonomian kita juga sejahtera. Lalu kita lagi tidak takut dengan negara-negara tetangga. Bu, orang tua kita ninggalin sawah, ya bu ya. Orang tua kita ninggalin emas, ya bu. Orang tua kita ninggalin rumah yang mewah.
Ya, sawahnya dibiarin. Kira-kira numbu padi enggak? Kalau enggak numbu padi yang salah siapa? Kita, jangan nyalain negara tetangga. Ini dolar. Akan memberikan nilai-nilai tambah. Betul? Betul? Syukurnya bagaimana? Yang punya ilmu berakhlak. Ini kan zaman sekarang banyak orang pintar tapi kagak bener. Tapi masih dilakukan. Ini. Tidak bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika tidak bersyukur atas nikmat Allah dicabut. Siapa yang masuk? Investor. Investor itu kan beda-beda tipis, Bu. Bu, ibu punya rumah. Ibu punya rumah. Rumahnya disewain. Siapa yang punya rumah? Penyewa. Betul. Rumahnya disewain. Datang ujuk-ujuk, Waalaikumsalam, saya mau ke dapur. Bentar. Rumah Anda sewain. Betul? Nggak bisa Anda masuk aja begini. Nanti kalau kontrak habis. Betul? Nah, kebetulan kontraknya 20 tahun. Internetnya rusak. Plafonnya rusak. Kamar mandinya rusak. Dapurnya rusak. Saluran listriknya rusak. Yang salah siapa? Yang punya rumah. Betul. Indonesia kaya. Dikasih investor, jangan seneng. Nah, ketika investor datang itu jangan seneng. Bedanya cuma mereka tidak bawa senjata, tapi menghancurkan bangsa. Saya tahu karena saya juga pelaku. Saya ke bagian Kalimantan. Saya ingat sekali itu di Kalimantan. 5 tahun lalu saya tanya, ini tanahnya siapa? Inggris, Bib. Ini punya siapa? Australia. Ini punya siapa? Cina. Nggak boleh Cina ya sekarang ya. Tiongkok. Ini punya siapa? Filipina. Ada kebun sawit. Alhamdulillah. Ini Pak Menteri. Indonesia itu kalau nggak salah antara 9 sampai 10 juta hektar. Lahan sawit di Indonesia. Alhamdulillah. Seneng nggak? Senang. 8 juta punya Malaysia. HGU pula. Hak guna usaha berapa tahun? Nggak lama, 25 tahun. Dapat diperpanjang. Sampai kapan? 50 tahun. Punya orang Indonesianya apa? Pekerja. Buruh. Pegawai. Padahal kalau kita mau, banyak sistem yang kita bisa kelola. Banyak cara-cara yang bisa kita kerjakan. Gimana caranya? Asal ada kemauan, pemimpinnya mau bertakwa. Kalau pemimpinnya mau bertakwa, insya Allah rakyat kita makmur sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali tentang ketahanan pangan negeri ini. Negeri ini telah dianugerahi oleh Allah sebuah
sumber daya alam yang luar biasa dengan jumlah manusia yang sangat luar biasa. Sekali lagi inilah anugerah dari Allah, dan ketika kita mengalami ujian atau yang bahasa kita yang sering kita gunakan mengalami krisis ekonomi, itu adalah bahasa kita. Itu sesungguhnya adalah cara Allah menguji kita. Siapa di antara kita yang paling beriman tentu saja. Nah, kita akan lebih menggali lebih dalam lagi tentunya dalam perspektif yang lain, dalam perspektif ekonomi, kemudian pertanian segala macam. Kita mencoba mendalaminya bersama Bapak Haji Suswono. Beliau adalah mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 tahun 2009-2014 yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Kita akan mendapatkan sebuah paparan yang insya Allah akan objektif, yang semakin mempertegas bahwa kita harus bersatu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Suswono, apa kabar? Baik. Jadi sekarang kegiatannya apa nih Pak? Oh ya, kembali ngajar lagi. Kembali ngajar, baik. Pak Suswono, mungkin agar kita tidak semakin meresahkan masyarakat. Yeah. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita sudah sampai pada level krisis ekonomi. Ada sebagian yang mengatakan kita krisis ekonomi, tapi ada yang mengatakan kita belum sampai ke sana. Kalau menurut Pak Sus sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah ya. Kira-kira Mas Agung, kita harus bersyukur pada Allah SWT karena Indonesia ini dikaruniai satu tempat yang luar biasa di daerah tropis ya. Jadi matahari bersinar sepanjang tahun. Ya, bayangkan di daerah subtropis itu ada saatnya 3 bulan tidak bisa tanam-menanam ya. Inilah satu hal yang harus kita syukuri. Ya, oleh karena itu cara mensyukurinya tentu saja bagaimana mendayagunakan sumber daya itu secara optimal kan begitu. Dan ini tentu saja adalah tanggung jawab ya pimpinan negeri ini kan begitu ya. Yang pertama nanti akan ditanya itu di akhirat kan, jangan sampai ada orang meninggal gara-gara kelaparan. Tentu ini bahaya bagi pemimpin-pemimpin yang sekarang berkuasa kan begitu ya. Nah, tentu saja ini yang menjadi catatan penting Mas Agung ya. Sebetulnya kalau dari bicara pangan ya, kita sebetulnya ya alhamdulillah FAO itu masih menghargai Indonesia ya, karena kalau toh ada impor pangan itu sesungguhnya masih di bawah 10%. Artinya masih dalam kategori swasembada. Okay. Ya. Bahkan terakhir waktu saya meninggalkan jadi Menteri Pertanian, itu data BPS ini ya, itu surplus sekitar 9 juta ton beras. Surplus. Sesungguhnya surplus. Ya. Nah, cuma kan persoalannya di mana 9 juta ini kok masih juga ya ada impor lah. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah datanya yang salah atau memang ada pihak-pihak yang memang senang impor kan begitu. Nah, ini kan persoalannya. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita patut syukuri. Nah, cuma memang gejalanya ke depan karena penduduk makin banyak tentu saja ya, bertambah setiap tahun kira-kira hampir 1,4% ya, kira-kira sekitar 4 jutaan ya. Penduduk kita bertambah setiap tahun sekitar 4 juta. Nah, tentu perlu tambahan pangan, tapi di sisi lain apa yang sudah dibangun di masa lalu, bendungan dulu dibangun, sawah-sawah dibangun, yang sekarang terjadi sawah-sawah produktif bahkan dikonversi. Ya, ini bahkan jangan-jangan ini tempat perumahan ini dulu sawah juga gitu ya. Ya, enggak tahu ini. Tetapi bukankah benar kata Ibu. Tetapi bukankah itu sebuah keniscayaan ketika bertambahnya jumlah penduduk maka akan ada kekurangan lahan di situ? Nah, tentu saja artinya apa, harus ada penyeimbang, yaitu membangun lahan-lahan baru tentu. Bentuk penyeimbangnya seperti apa sementara pulau kita tidak berkembang di sini Pak? Ya, memang inilah kebetulan Jawa ini adalah daerah yang paling subur. Nah, kita sudah lihat ada daerah sebetulnya kayak Merauke itu punya potensi luar biasa. Ya, memungkinkan untuk bisa mencukupi pangan kita. Di daerah juga Sulawesi, ya masih ada lahan-lahan yang produktif yang bisa kita daya gunakan. Jadi sekarang ini akhirnya apa, andalannya di produktivitas. Yang dulu 1 hektar bisa 5 ton, kita harapkan bisa 7 ton kan begitu. Harapannya seperti itu. Tetapi kalau lahannya makin berkurang ya akan susah juga nanti nanamnya di mana kan begitu. Yang kedua, dulu petani-petani dulu ya zaman dulu makmur-makmur. Ya, zaman kakek saya 1 petani itu 10 hektar. Masya Allah. Nah, sekarang sudah punya perumahan. Nah, sekarang Menteri Pertanian dapat warisan 0,3 hektar. Dan ini rata-rata umum. Rata-rata umum itu sekarang 0,3 hektar. Nah, tentu saja memang petani ini akhirnya apa? Tentu harus diperhatikan oleh pemerintah kalau petani ingin tetap sejahtera ataupun ingin semangat menanam, tentu pemerintah harus memberikan insentif, kan begitu, ya, supaya apa? Harga jualnya tidak mahal, karena kalau harga jualnya murah kan petani kasihan juga dong, nggak pernah dapat pensiun. Sementara ini kurang cukup pemerintah memberikan insentif kepada petani. Ya, nampaknya dengan 0,3 hektar, apapun nampaknya kalau tidak ada insentif yang luar biasa agak sulit. Oleh karena itu apa?
dulu tadinya itu waktu zaman saya menteri ya, waktu itu harusnya mau ada tambahan 2 juta hektar. Tapi yang memiliki lahan kan bukan Menteri Pertanian ya. Ini sampai saya selesai lahan yang 2 juta itu nggak ketemu di mana itu. Tetapi Pak Sus, bukankah itu langkah yang sangat realistis ketika kurangnya lahan di sini, kurangnya produk di sini, kita mendatangkan produk dari luar? Ya saya kira kalau sifatnya darurat tidak masalah. Karena bagaimanapun juga rakyat harus juga mendapatkan tanggung jawab negara ini 3 ya kepada masalah pangan ini. Pertama harus tersedia. Ya, yang kedua terjangkau. Ya, nah kalau harganya naik mahal kan, ya salah satu misalnya untuk darurat impor nggak apa-apa, itu darurat tapi jangan keterusan tapi. Ya sementara kita juga harus membangun supaya kita bisa memenuhi dari dalam negeri dan itu memungkinkan. Ya yang penting ada kemauan politik ya dari pemimpin negeri ini. Baik Pak Sus, yang terakhir mungkin bisa memberikan semacam satu solusi yang praktis, yang objektif kepada pemerintah, apa yang telah dilakukan selama ini, apa yang perlu diperbaiki? Ya tentu saja saya kira ini kan pembangunan berkesinambungan. Oleh karena itu saya senang sebetulnya sekarang ini di Kementerian Pertanian saja ini anggarannya sudah dinaikkan jadi 2 kali lipat dari zaman saya itu. Ya, itu ada sebuah kesungguhan di situ. Ya mudah-mudahan artinya jangan dana yang besar pun juga harus betul-betul sampai ke sasaran. Sebab ya di jalan ini banyak juga yang menyimpangkan ya. Ini fakta ya. Saya kira ini hal yang saya kira yang utama adalah kemauan politik dan kemudian dukungan anggaran untuk membangun pangan yang kuat harus betul-betul diwujudkan. Kalau itu 2 hal itu ada insya Allah. Ya, insya Allah, terima kasih bisa terwujud. Pak Suswono yang telah memberikan sebuah paparan yang sangat objektif sekali. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi adalah semakin melengkapi tema bahasan kita bahwa ada pekerjaan rumah yang masih banyak, yang masih besar, tentu saja bebannya yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ada waktu sedikit ya Pak. Ya, silakan, saya tadi pagi itu membaca salah satu ayat. 1-2 menit cukup Pak? Ya, cukup. 1 menit barangkali. Ini dalam surat An-Nahl ayat 112. Saya tadi pagi kebetulan saya membaca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan suatu negeri ya di sini yang aman dan damai. Ya. Rizkinya melimpah dari berbagai tempat. Ya. Tapi kemudian apa? Fakafarot. Mereka mengingkari nikmat Allah, lalu Allah mengenakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya. Nah, bima kanu yasnaun, akibat dari yang dilakukan sendiri. Nah, hutan digunduli. Ya, sawah-sawah yang produktif, yang irigasi teknis dijadikan perumahan. Luar biasa. Nah, padahal sudah ada undang-undang mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya. Nah, oleh karena itu tinggal menjalankan. Kalau itu dijalankan, semua kemudian kembali mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah, insya Allah. Saya yakin, ya, seyakin-yakinnya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Suswono, luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami di segmentasi yang berikutnya nanti. Ustadz Amir Faisal akan membahas Allah yang maha dibutuhkan. Tetaplah bersama kami dan Minisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkara. Sikat gigi
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema mengeratkan tali silaturahmi dan bersandar kepada Allah. Itu adalah sesungguhnya sebuah jawaban ketika Allah memberikan ujian bagaimanapun beratnya ketika kita bersandar, kita kembalikan segala permasalahan kepada Sang Pembuat ujian, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tapi ada saja manusia yang mencoba mencari solusi sendiri tanpa bersandar kepada Allah. Kita akan buktikan apa bedanya orang yang bersandar kepada Allah dan apa bedanya orang yang saling bersandar kepada ciptaan Allah. Kiai Amir Faisal akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa TV One rahimakumullah. Mohon dijawab dengan hati. Mohon dijawab dengan hati. Di sini saya ingin bertanya. Siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan manusia? Siapakah yang menumbuhkan pohon-pohonan? Siapakah yang menurunkan hujan? Siapakah yang menghidupkan makhluk? Siapakah yang mematikan makhluk? Kita yakin bahwa tidak ada pilihan kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun krisis terjadi, apapun bumi akan goncang, apapun kemiskinan akan menimpa, ketika sang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah yang mengadakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya menyelesaikan krisis. Allah yang menghidupkan manusia dan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Mengapa khawatir ketika terjadi suatu musibah dan bencana? Mengapa bingung? Mengapa panik? Kita kan orang beriman. Ini makna iman. Bahwa kita beriman kepada Allah artinya apapun yang terjadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah. Jangan menjauh darinya. Karena hanya ini jalan keluar yang harus kita hadapi. Memang Nabi bersabda bahwa untuk mencapai ini harus ada silaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyun sya'alahu fi athari falyasil rahimahu. Kata Nabi, kalau kamu ingin dimudahkan rizkinya, diperpanjang usianya, sambung tali silaturahim. Maksudnya bersatu, jangan bercerai-berai. Allah tidak akan membantu umat yang bercerai-berai. Allah tidak akan membantu umat yang saling membenci di antara mereka. Bersatulah dalam negeri itu. Allah akan memberikan bantuan. Ini makna silaturahim. Lalu setelah itu, ketika kita bersatu untuk apa? Kita bersepakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, yakin? Ada sebuah surah dalam Al-Quran. Surah ini dianjurkan oleh Nabi agar kita selalu membacanya. Siapa yang membaca surah ini, kata Nabi, dia akan dibela dari siksa kubur. Dan surah ini akan berjuang mati-matian untuk membela orang yang selalu bersamanya, bersahabat dengannya dari api neraka. Surah ini jumlahnya 30 ayat. Yaitu surah Al-Mulk. Mengapa surah ini penting? Ternyata dari awal sampai akhir isi surah ini hanya berisi ajakan untuk bertawakal kepada Allah. Ajakan untuk bergantung kepada Allah. Ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, surah ini dibuka dengan pembukaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, tabarak. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya segala kerajaan. Dialah Allah yang mengangkat sebuah negeri. Dialah Allah yang menghancurkan sebuah negeri. Biyadihil mulk, di tangannya segala kerajaan. Dialah Allah yang mengangkat seseorang. Tu'izzu man tasya, dan Allah yang merendahkan seseorang. Wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, di tangannya segala kebaikan. Maka inilah kata kunci yang membuat hati orang-orang beriman sepanjang sejarah tidak pernah sedih. Karena mereka dalam kesempitan apapun, mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang galau, hatinya sempit. Mereka yang lemah iman, mereka gelisah. Tapi mereka yang kuat iman bersama Allah, tidak akan pernah gelisah. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa mereka yang dekat kepada Allah, mereka tidak akan pernah takut. Mereka tidak akan pernah galau. Dan mereka tidak akan pernah sedih. Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dekati Allah. Jangan seperti orang bingung. Wahai saudara-saudaraku, wahai ayah bunda di mana Anda berada, wahai para pemimpin, wahai yang beriman kepada Allah, para pemimpin yang beriman kepada Allah, kembalilah kepada Allah dalam kondisi apapun. Allah akan menjaga negeri ini. Inilah yang harus kita yakini untuk pertama-tama kita dalam menghadapi segala persoalan. Lalu dengarkan apa kata Allah dalam surah Al-Mulk. Subhanallah, Allah mengingatkan bahwa mau kemana kalian mencari tempat yang aman? Kalau aku hancurkan negeri kalian, aku goncang bumi di negeri kalian. Mau kemana kalian mencari tempat yang aman? Kalau aku kirimkan ke negeri kalian angin yang kencang. Jadi persoalannya bukan masalah ekonomi. Persoalannya bukan masalah kesejahteraan. Di negara sana banyak yang sejahtera, tapi jiwa mereka hancur karena mereka tidak punya iman. Banyak dari mereka yang bunuh diri karena mereka tidak merasa indah dalam hidup mereka. Persoalannya bukan masalah sejahtera ekonomi, tapi adalah benarkah kita jujur dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan apa kata Allah dalam surah yang sama, surah Al-Mulk. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Lalu penutup surah Allah firman apa? Air yang kalian minum, tahukah? Itu aku yang menyediakan. Kalau aku cabut itu air, mau kemana kalian bisa mencari air? Ingat itu sumber kehidupan. Maka Allah yang menentukan semua itu. Bukan karena kehebatan sistem, tetapi karena kesungguhan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Sampaikan Muhammad, bagaimana kalau aku mencabut air? Mau kemana mereka mencari air? Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja ditadabur oleh guru kita tadi mengajak kita, itulah cara Allah berdialog dengan kita, bahwa apa yang telah digariskan bisa saja terjadi. Dan ketika Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk terus membersihkan dirinya dan terus mendekat kepada Allah, disitulah disebut dengan orang yang beruntung. Pada segmentasi yang berikutnya nanti, kita akan jelaskan kembali ketika orang jauh dari Allah, maka disebutlah orang ini adalah orang yang paling terlantar di dunia. Walaupun dengan kekayaan yang begitu luar biasa, tetapi ketika dia jauh dari Allah, maka jelas dia akan mengalami seperti apa yang telah dijelaskan tadi, bisa jadi bunuh diri ketika dia gelisah. Di
disitulah buktinya bahwa siapapun harus bersandar kepada Sang Pencipta. Insya Allah kami akan bahas pada segmentasi berikutnya. Damai Indonesiaku. Para pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Tadi kita sudah mendapatkan ilmu bahwa tempat kita bertumpu segala harapan hanyalah Allah. Tempat kita mengadukan segala persoalan hanyalah Allah. Bahwa kita tidak ada jalan kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu punya HP semua? Punya HP semua? Punya. HP berfungsi kalau dia connect ke server. Benar? Betul? Kalau HP disconnect, kira-kira berfungsi tidak? Pencet nomornya benar, kira-kira nyambung enggak? Berfungsi HP-nya? Tidak. Karenanya Bu, jaga HP-nya jangan sampai disconnect. Caranya bagaimana? Dicas dan diisi pulsa. Benar? Ya. Sama Bu, kita akan menjadi manusia kalau connect kepada Allah. Disconnect jadi binatang. Tidak ada bedanya dengan kucing. Kucing pekerjaannya tidur, makan, cari makan, bikin anak. Ada kucing sholat? Tidak ada. Nah, orang yang disconnect dari Allah, dia akan seperti binatang. Hanya bentuknya manusia, tapi pekerjaannya hanya tidur, makan, cari makan, bikin anak. Tidur, makan, cari makan, bikin anak. Ini bukti bahwa manusia yang terputus dari Allah, dia tidak ada harganya. Hanya bentuknya manusia, tapi dia tidak berarti. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua ciri orang terputus dari Allah. Pertama, tagha, melampaui batas, sibuk dengan dosa dan maksiat, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya dengan ajaran Allah. Tagha. Kalau sudah berlebihan disebut taghut. Yang kedua, dia menjadikan dunia, harta dan benda-benda sebagai Tuhan. Dia merasa tidak punya kebahagiaan tanpa uang, merasa gelisah tanpa harta, merasa gelisah tanpa makhluk. Kata Allah, ini ciri ahli neraka. Dengarkan Allah firman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang yang tagha dan mendahulukan dunia atas akhirat, maka dia adalah calon penghuni neraka. Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak ikut Allah? Bagaimana nasib mereka yang merasa dirinya sombong, tidak butuh Allah, merasa dirinya independen dari Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya yang pertama, mereka seperti pohon yang buruk. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithah ujtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Mereka yang tidak bergantung kepada Allah, tidak ikut Allah, seperti pohon yang buruk, akarnya tidak menghunjam ke bumi. Bu, ada pohon mau roboh, ibu mau nggak berteduh di bawahnya? Tidak merasa aman kan? Nih, kata Allah, orang yang tidak mendekat kepada Allah seperti pohon mau roboh. Bayangkan coba, kalau seorang pemimpin jauh dari Allah seperti pohon mau roboh, kemana rakyatnya mau lari? Harus pemimpin kembali kepada Allah. Kita numpang di bumi Allah, tidak mau bicara Allah. Kita harus kembali kepada Allah, dekati Allah. Baru kita bisa menemukan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Qadat baitan wa inna auhanal buyut la baital ankabut. Orang yang tidak ikut Allah, mereka seperti hidup dalam rumah laba-laba. Rumah laba-laba kokoh atau lemah? Kalau yang lewat nyamuk aman.
Kalau yang lewat sapi, habis. Nah ini dia laba-laba. Maka kata Allah, orang-orang yang hidupnya jauh dari tuntunan Allah, mereka seperti laba-laba. Di sini kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laba-laba. Bahkan Allah turunkan satu surah, surah Al-Ankabut. Itulah surah laba-laba. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kiai tadi telah menegaskan kepada kita betapa isme-isme yang diciptakan oleh manusia adalah bentuk upaya manusia memaksimalkan intelektualitas manusia dengan cara menjauhkan tanpa menghadirkan Allah dalam cara berpikirnya. Tetapi yang jelas Allah telah menciptakan sebuah sunatullah, ketetapan yang harus terjadi di alam ini. Keburukan pasti sirna, itu adalah sunatullah. Begitulah sosialisme, apapun namanya, dilibas dengan sunatullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah kita telah mendapatkan jawaban bahwa segala sesuatu harus kita sandarkan kembali kepada Sang Pencipta dunia ini. Allah pun menjanjikan yang insya Allah nanti akan mentadabur ayat yang berikutnya, yaitu surah Al-Imran 160. Allah mengatakan, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Insya Allah, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Insyaallah, wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Saya selalu Penduduk negeri itu tidak mau ikut aku. Aku cabut keberkahan di negeri itu karena dosa-dosa mereka. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Dia yang berhak memberikan terbaik untuk hamba-hambanya. Allah tidak minta banyak persyaratan. Allah tidak minta seandainya sebuah negeri banyak profesor doktor di bidang ekonomi, banyak profesor doktor di bidang politik, banyak profesor doktor di bidang komputer, teknologi. Allah tidak mengatakan itu. Allah hanya minta dua syarat. Amanu wattaqau. Mereka jujur beriman kepadaku, kata Allah. Tidak ragu terhadap apa yang aku ajarkan. Tidak ragu apa yang aku katakan halal. Dan tidak ragu terhadap apa yang aku katakan haram. Maka dia patuh kepadaku. Amanu, kata Allah. Lalu dia buktikan iman ini dengan takwa. Wattaqau. Dia bersungguh-sungguh membuktikan dengan akhlak mulia. Takwa ini diantaranya adalah waqayaki, Bapak Ibu, artinya melindungi diri dari api neraka. Maksudnya melindungi diri dari dosa. Jangan coba-coba dosa sedikit pun. Itu takwa. Kata Allah, kalau mereka bertakwa, la fatahna alaihim, lamut taukid, menunjukkan kepastian bahwa Allah pasti menjamin. Kalau Allah yang menjamin, tidak mungkin meleset. Pasti benar. La fatahna alaihim, kata Allah, akan kami buka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Bu, coba berjalan antara Mekah ke Madinah.
Yang Bapak Ibu lihat, adakah pohon-pohon tumbuh di situ? Tidak ada. Hanya bentangan padang pasir yang membentang di situ. Hanya bongkahan batu gunung yang cadas. Secara akal, tidak mungkin manusia hidup di sana. Bapak Ibu, tapi di negeri itu pernah lahir sebuah mercusuar peradaban dunia, memimpin dunia, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dan di puncak keemasan mereka, mereka berhasil memimpin dari kawasan Afrika sampai kawasan Rusia. Seperempat dunia mereka pimpin. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah menunjukkan sebuah keberhasilan ekonomi. Pada saat itu, Umar mencari siapa yang butuh zakat. Umar menggendong harta dari Baitul Mal. Siapa yang butuh zakat? Dari pintu ke pintu Umar mencari. Semua mengatakan, kami sudah cukup wahai Umar. Subhanallah, malam itu sesudah maghrib, Umar tiba-tiba berbaring di atas sajadahnya. Air mata tumpah membasahi tempat sujudnya. Sang istri Ummu Kulsum bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika, kenapa engkau menangis? Alasta qad adalta, bukankah engkau telah berbuat adil? Semua rakyatmu sejahtera, tidak ada seorang pun yang butuh zakat. Apakah kau ragu sama mereka? Mengapa kau menangis? Kata Umar, inni wallahi akhafu ayyas ala di rabbi yaumal qiyamah. Ya Umar, lima ma aslahta tariq wa qad saqata al-hisan fi hubratin fil Iraq. Wahai Umar, kata Umar, aku takut di hari kiamat nanti Allah memanggil aku. Aku ditanya tentang seekor kuda tergelincir karena sebuah lubang di jalan tidak aku perbaiki. Ya Allah, dari saking sejahteranya semua rakyatnya, Umar berpikir tentang nasib kuda yang tergelincir. Bahwa sekecil apapun seorang pemimpin, ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Di sini kita paham bahwa Allah telah menjamin sebuah negeri. Segersang apapun, kalau penduduk itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak minta banyak persyaratan. Umar bukan seorang tamatan universitas di bidang politik. Tidak. Apakah Umar tamatan universitas di bidang ekonomi? Tidak. Umar hanya siap ikut Allah. Kata Allah kerjakan, siap ya Allah kerjakan. Kata Allah jangan, siap ya Allah jangan kerjakan. Begitu sang hamba. Kalau orang Islam sekarang, Bu, Pak, kata Allah kerjakan, tidak dikerjakan. Kata Allah jangan, dikerjakan. Doanya minta masuk surga. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dia hakikat kehambaan, kata Allah. Ikuti aku. Aku yang punya langit. Aku yang punya bumi, kata Allah. Ikut aku. Percaya kepada aku ngatur kamu. Kenapa manusia kok nampak bingung? Sudah beriman kepada Allah, sudah punya Quran, sudah punya sunnah, cari referensi di tempat-tempat lain seperti orang bingung. Tidak, kata Allah. Ini jaminannya bahwa ketika sang hamba siap ikut Allah, Allah menjamin. Penutupnya apa? Allah firman, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayangnya mereka tidak mau ikut aku. Sayangnya mereka menolak ajaranku. Sayangnya mereka kurang yakin dengan ajaranku. Maka akhirnya mereka setengah hati ikut aku. Aku ambil keberkahan di negeri itu. Sebuah negeri yang subur. Lautan subur, dataran subur, daratan subur, semua subur. Langitnya pun juga turunkan hujan sampai melimpah airnya. Ternyata di negeri itu banyak orang miskin, orang terlantar. Kenapa? Allah cabut keberkahan. Bahwa persoalan penting bukan sekedar sejahtera, tetapi harus berkah. Ini yang kita harus buru. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi kisah-kisah kehancuran,
kisah-kisah kesuksesan yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran bukanlah sekedar bacaan belaka, tetapi kisah-kisah itu adalah merupakan peringatan dan sekaligus pelajaran bagi kita. Bisa jadi itu terjadi di antara kita, bisa jadi itu terjadi dalam diri kita. Yang jelas Allah telah memberikan jauh-jauh hari sebuah peringatan kepada kita bahwa ketika kita mati tidaklah cukup sampai di situ. Ada segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada sesi yang terakhir nanti guru-guru kita akan mengajak kita berdoa. Insya Allah doa kita yang tulus, baik dari pemirsa yang ada di rumah dan di masjid kita yang agung ini, yang kita panjatkan bersama-sama di siang hari ini tentu saja akan sampai kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون